teman-teman nih. Ini masih masih tren, ini masih apa namanya ya? Masih jadi topik trending topik ya soal vibration medicine ya atau kedokteran vibrasi. Memahami topik ini penting sekali karena kedokteran modern sekarang adalah kedokteran vibrasi ya. Begitu ya, Dr. Safik ya? Nggih. Ini ilmu yang paling baru. Ayo kita simak penjelasan dari narasumber kita hari ini, Dr. Syafik, yang kembali akan membahas mengenai vibration medicine. Silahkan, Dr. Syafik. Selamat siang para peserta seminar yang saya hormati. Hari ini kita bicara mengenai masalah vibrasi ya. Yaitu kedokteran vibrasi ini muncul karena adanya kedokteran energi. Kita ingat kata Nikola Tesla, kalau kita ingin memahami alam maya, maka kita harus berpikir mengenai tiga hal, energi, frekuensi, dan vibrasi. Jadi energi itu punya frekuensi dan frekuensi itu memiliki getaran yang namanya vibrasi. Nah ini semuanya adalah karena ada 7 hukum alam yaitu hukum vibrasi, hukum transmutasi energi secara terus, hukum polaritas, hukum ritme, hukum gender, hukum relativitas, dan hukum gestasi. Yang kita bahas di sini adalah hukum vibrasi. Inilah hukum vibrasi ini, ya. Jadi segala sesuatu tidak pernah ada yang diam, semuanya bergerak. Bergerak terus, dan gerakan tadi berbentuk seperti vibrasi getaran yang punya gelombang. Ya, hampir semua tingkat fundamental dari alam maya ini, segala sesuatunya mempunyai komunikasi mengenai vibrasi yang murni. Sehingga ini merupakan manifestasi dari energi yang bergerak di dalamnya dalam berbagai arah-arah yang berbeda. Alam maya ini mempunyai suatu kesatuan sedemikian rupa sehingga dengan materi itu adalah sebetulnya merupakan energi dalam status yang bergetar, yang bervibrasi. Jadi Anda lihat di sini energi ditambah vibrasi namanya materi. Jadi materi itu adalah energi ditambah dengan getaran. Jadi pikiran kita adalah energi. Kemudian penglihatan kita adalah energi. Tetapi bicara kita adalah vibrasi. Ya. Jadi bicara dan berkata-kata itu semuanya adalah vibrasi. Sehingga pikiran ditambah suara namanya realitas. Jadi materi adalah merupakan gabungan antara getaran dan energi, sedangkan realitas adalah merupakan gabungan antara suara dan pikiran yang kita pikirkan di dalam alam pikiran kita. Nah, kita ketahui bahwa getaran-getaran ini akan meningkat pada kondisi-kondisi yang bersifat positif. Misalnya di sini adalah berbuat baik, cinta kasih, selalu happy, selalu senang ya. Itu semuanya adalah pikiran-pikiran yang positif, itu vibrasinya naik. Tetapi vibrasi akan menurun kalau pikiran kita menjadi negatif. Dari mulai kesedihan ya, penghilangan dan lain sebagainya, rasa marah dan sebagainya, semua adalah merupakan jenis-jenis getaran yang berada di bawah rendah atau negative thinking ya. Nah, vibrasi ini bisa berubah-ubah tergantung kepada pikiran dan emosi kita. Jadi alam maya ini adalah menjawab semua getaran-getaran yang dikeluarkan oleh kita melalui perkataan kita, melalui suara kita, dan vibrasi-vibrasi kemudian dilakukan di dalam cara kita merasakan sesuatu. Jadi kalau kita merasakan sesuatu itu namanya kita lagi merasakan vibrasi kita yang diproses dalam tubuh kita. Segala sesuatu adalah dalam hidupnya adalah vibrasi. Atom adalah tidak pernah konstan, dia selalu bergerak. Dia selalu bergerak dan demikian tergantung kepada kecepatan dari atom-atom ini sehingga dengan demikian tampaknya seperti padat
cair atau gas, tapi sebetulnya suara adalah merupakan vibrasi sesuai dengan pikiran kita. Sehingga dengan demikian kita adalah energi yang bergetar. Masa depan kedokteran kita adalah akan menjadi masa depan frekuensi. Jadi yang selalu bergelut dengan masalah-masalah frekuensi getaran. Nah, ini Anda lihat bahwa suara yang masuk ke telinga itu semua tergantung kepada frekuensinya juga. Jadi misalnya suara-suara yang apa merupakan gendang maupun suara-suara dentuman dari palu, ya rantai dan sebagainya itu semuanya adalah getaran-getaran yang berfrekuensi 119, 114, 110 desibel, 105 desibel dan 98 desibel. Dan kita telinga tidak bisa mendengar kalau 85 atau di bawahnya. Jadi kalau berbisik itu 30 desibel. Maka kita ingin bertanya, apa sih sebenarnya frekuensi vibrasi itu? Segala sesuatu di dalam alam ini adalah merupakan energi. Dan semua energi ini akan bervibrasi dalam berbagai macam frekuensi. Setiap orang mempunyai vibrasinya masing-masing. Vibrasi dari cahaya adalah merupakan vibrasi yang paling tinggi. Sedangkan vibrasi yang kedua adalah vibrasinya air. Makin tinggi vibrasi kita, makin dekat kita pada vibrasi cahaya. Jadi kalau kita vibrasinya meningkat, berarti kita vibrasinya akan menyerupai vibrasinya cahaya. Ini gelombangnya dari vibrasi tadi. Anda lihat sini bahwa vibrasi ini mengarah ke sana sesuai dengan arah panah yang merah. Dan di sini juga energi transfernya juga bergerak yang sama. Frekuensi yang rendah gelombangnya adalah demikian. Kalau frekuensinya tinggi, gelombangnya makin padat, ya makin tinggi. Jadi dengan demikian materi adalah sesuatu yang mengeluarkan radiasi energi. Ada dua, energi potensial dan energi kinetik. Energi kinetik adalah yang bergerak, misalnya toksin semuanya, logam-logam berat, kosmetik semuanya mengeluarkan vibrasi energi tadi. Bakteri juga mengeluarkan energi. Virus juga mengeluarkan energi vibrasinya. Juga susu juga mengeluarkan energi. Nah, sinar matahari kita juga mengeluarkan sinar-sinar ronsen, sinar gamma, sinar ultraviolet, sinar-sinar yang bisa dilihat, dan juga inframerah, juga microwave, gelombang mikro, dan juga gelombang radio. Semuanya mempunyai frekuensinya masing-masing, mempunyai panjang gelombang masing-masing. Nah, dalam ilmu energi medicine ada 5 kunci caranya melakukan itu. Jadi ada yang melakukan terapi dengan menggunakan elektromagnetik. Ada yang menggunakan terapi dengan suara, vibrasi, terapi vibrasi. Ada juga yang mendiagnosa dengan kedokteran energi, pendekatannya. Ada juga dengan alat yang namanya bioresonan, merupakan pendekatan energi juga. Dan ada juga yang menggunakan sinar laser. Jadi terapi dengan cahaya dan sinar laser adalah juga merupakan 5 kunci dari kedokteran energi ini. Dalam kedokteran integrasi ada 5 pilar. Pilar pertama bahwa tubuh kita adalah merupakan energi yang tidak terlihat. Yang kedua adalah proses detoksifikasi. Jadi dalam tubuh kita akan terjadi proses detoksifikasi. Juga terjadinya perubahan-perubahan keutuhan dari bangunan-bangunan dari tubuh. Demikian juga gaya hidup tiap harinya, demikian juga masing-masing sifat biokimiawi dari masing-masing individu. Kelima ini adalah merupakan pilar dari energi atau integratif medicine ini. Organ pun mempunyai frekuensinya. Misalnya otak mempunyai frekuensi antara 70 sampai 78 MHz. Tiroid 62 sampai 68 MHz dan seterusnya. Ya. Termasuk kolon.
Jadi dengan demikian tubuh kita mengeluarkan getaran-getaran dari kepala sampai ke kaki itu menghasilkan frekuensi getaran-getaran tertentu. Sehingga apabila kita ketahui maka ada frekuensi-frekuensi penyembuhan dari tubuh ya sebesar 174 Hz, 285 Hz ya sampai kepada 1000 Hz. Sehingga dengan demikian tubuh kita, tubuh manusia adalah memperlihatkan adanya resonansi frekuensi dari masing-masing organ. Jadi kita bisa menyembuhkan orang dengan menggunakan frekuensi vibrasi tertentu. Ini adalah kualitas pikiran dan emosi kita ya, dari yang mulai positif sampai ke yang negatif. Yang sebelah kiri ini adalah merupakan emosi dan pikiran yang positif. Ini adalah frekuensinya tinggi, sedangkan yang negatif, ego, ketakutan, ya, kejahatan dan sebagainya itu semuanya energinya rendah, malah ya malu. Jadi dengan demikian kalau ke atas itu akan naik, ya, kalau ke bawah akan turun. Jadi energi yang positif itu mulai dari 500 rasa cinta kasih sampai bahagia sampai kepada pencerahan. Ya. Jadi dengan demikian kalau orang selalu happy, selalu berpikir positif, dia frekuensinya tinggi. Tapi begitu dia sedih, ya marah-marah, maka negatif, frekuensinya rendah. Sehingga dengan demikian kita juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tubuh kita dengan menggunakan frekuensi suara. Misalnya dengan musik ya. Jadi ada kalau orang hamil dilakukan nyanyian-nyanyian dari Mozart sehingga bayinya menjadi sehat. Itu semuanya tergantung daripada frekuensi yang kita lakukan pada pemainan musik kita. Demikian juga kita punya tubuh, punya ada cakra-cakra sampai 7 cakra ini yang semuanya juga punya frekuensinya masing-masing. Frekuensi dari orang dan barang juga punya frekuensi. Otak manusia frekuensinya 72 sampai 90 MHz. Candida ataupun juga Epstein-Barr dari bakteri Epstein-Barr juga punya frekuensinya. Kanker juga punya frekuensinya. Kemudian mulainya orang mau meninggal juga punya frekuensi. Dan juga makanan-makanan yang di dalam kaleng juga punya frekuensinya 0. Demikian juga hasil-hasil segar juga frekuensinya bisa sampai 15 ya. Kemudian tanaman-tanaman yang kering itu juga frekuensinya rendah. Kemudian tanaman-tanaman yang segar justru lebih tinggi. Sehingga dengan demikian kalau kita mengkonsumsi barang-barang yang kayak gini ini akan bisa menentukan berapa energi yang kita masukkan. Mengapa terjadi vibrasi? Vibrasi terjadi karena adanya gaya yang tidak seimbang dari bagian-bagian tertentu dari mesin. Ya, kemudian tidak adanya lubrikasi antara dua permukaan. Jadi dua permukaan yang kasar sehingga menyebabkan terjadinya frekuensi vibrasi ini. Atau juga beban luar atau gaya luar yang membuat sistem bergetar. Atau keempat adalah ketiadaan keseimbangan gaya pada mesin-mesin dari bagian-bagiannya. Atau juga karena adanya gempa bumi, oleh adanya angin kencang yang dapat menyebabkan getaran di dalam transmisi dan juga pada getaran-getaran kawat-kawat telepon. Apa efek yang berbahaya bagi vibrasi? Dari vibrasi mempunyai efek berbahaya adalah bisa menimbulkan stres yang berlebihan, bisa menimbulkan suara yang tidak diinginkan, bisa menimbulkan unsur-unsur elemen menjadi tidak baik, bisa menyebabkan sebagian atau seluruhnya gangguan-gangguan mesin pada kendaraan kita, atau dapat juga menimbulkan sampah-sampah energi. Ada alat-alat yang selain menggunakan vibrasi, kadang-kala dia menggunakan juga aplikasi panas. Dan kegunaan aplikasi panas ini adalah yang positif, dia bisa menyebabkan vasodilatasi perifер. Dia bisa meningkatkan permeabilitas kapiler. Dia bisa meningkatkan konsumsi oksigen. Dia bisa meningkatkan metabolisme setempat. Dia bisa meningkatkan kekentalan darah.
dia bisa meningkatkan tons otot, dia bisa meningkatkan aliran darah, dia bisa meningkatkan aliran getah bening, dan dia juga bisa menggerakkan motilitas sel-sel darah putih. Tapi kontraindikasi penggunaan panas adalah kalau ada kanker atau ada malignansi atau adanya gangguan jantung, ginjal atau paru-paru atau adanya daerah-daerah yang mengalami peradangan atau juga orang-orang yang mengalami paralise atau adanya luka yang terbuka atau adanya sembab baik yang terjadi oleh karena gangguan vena maupun gangguan getah bening atau orang yang mengalami sakit kepala atau orang-orang yang mengalami gangguan metabolik atau orang-orang yang masih muda usia ataupun orang yang sangat tua atau orang-orang yang mempunyai suhu yang sangat tinggi. Itu adalah kontraindikasi digunakan aplikasi panas. Nah, vibrasi ini muncul pada kalau kita memainkan musik. Ya, kita bisa melihat bahwa dengan lagu-lagu tadi frekuensinya bisa bermacam-macam. Sehingga dengan demikian vibrasi lagu ini bisa menghilangkan stres. Bisa juga digunakan pada handphone kita, dapat juga menggerakkan garpu tala, dapat juga menggetarkan suara loudspeaker. Nah, manusia ini adalah merupakan makhluk waktu, sehingga diketahui ada harmoni, ada intensitas, ada frekuensi waktu. Manusia juga merupakan makhluk ruang, sehingga ada panjang, ada posisi, ada tingkatan. Manusia juga makhluk energi, sehingga ada energi potensial, energi kuantum, energi kinetik. Manusia juga merupakan materi, maka dia punya orbita, punya arah, dan punya momentum. Mari kita lihat ini. Vibrasi dapat dijelaskan sebagai frekuensi. Dan frekuensi dapat dijelaskan sebagai jumlah. Misalnya 1, 2, 3. Jadi ini 3. 1, 2, 3, 4. Ini 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Jadi frekuensi dapat dijelaskan sebagai angka. Dan angka ini dapat dijelaskan atau dipersepsikan sebagai bentuk. Misalnya ini angka 3 adalah segitiga. Angka 4 tadi adalah segi panjang. 5 adalah ini. Jadi bentuk-bentuk ini, pola-pola bentuk yang ada di alam ini adalah merupakan angka-angka yang diterima oleh tubuh kita dalam bentuk pola dan dalam bentuk bentuk. Sehingga kita kenal berbagai macam bentuk. Kita bisa mengatakan bahwa semua orang yang sakit selalu frekuensinya dalam keadaan rendah. Kata Dr. Judin Swendra. Jadi kita perlu, nah ini berbagai bentuk tadi, ada bentuk segitiga kayak gini, makin rumit bentuknya, makin rumit juga bentuknya, sehingga akan kita lihat bahwa pola-pola bentuk pada dunia ini namanya dimensi, dari dimensi 1 sampai dimensi ke-13. Ya, ini bentuknya, bentuk geometriknya juga berbeda-beda tergantung dari level frekuensi tadi, ya. Tidak ada energi dalam materi selain dari yang dia terima dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi kita menerima energi dari alam sekitarnya. Anda lihat ini dengan energi skalar, voltasenya bisa juga sampai kepada sel. Dengan demikian sel bisa bersifat dari yang sakit menjadi sehat oleh karena adanya penggunaan terapi dengan vibrasi ini. Apa sih bedanya antara suara dan vibrasi? Kalau suara penyebabnya adalah sesuatu yang bergetar. Kemudian sebabnya oleh karena getarannya berhenti. Atau oleh karena orang memainkan biola. Sedangkan vibrasi adalah efek dari apa yang kita dengar, efek dari suara, dan efek dari benang-benang dari biola tadi. Nah, ini antara noise dan vibrasi. Noise dan vibrasi terukur, kemudian dia punya keseimbangan yang dinamis, punya intensitas suara yang dapat diukur, punya spindle
kesalahan spindle dari pengukuran, atau juga merupakan adanya pengukuran vibrasi yang salah, atau oleh karena testing struktural yang salah juga. Nah, ini ada skala dari suara. Skala 1 artinya tidak ada pembicaraan. Skala 2 suara yang berbisik. Skala 3 berarti suara percakapan. Suara keempat suara yang keras, dan suara yang kelima adalah suara yang berteriak. Sehingga dengan demikian ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini dikatakan 0 adalah kalau tidak ada yang bicara atau tidak ada suara. Jadi kata-kata yang kita keluarkan itu akan bisa mempengaruhi pikiran, tubuh, dan roh kita. Jadi kalau kita bilang yang negatif, saya tidak dapat, saya tidak mau, saya tidak, ini sangat berat bagi saya, ini saya tidak percaya, ini adalah skeptis, saya tidak menyukainya. Itu semuanya adalah kalimat-kalimat negatif, itu akan menyebabkan getaran kita negatif. Tetapi kalau dengan kata-kata saya akan mencobanya, saya sedang mencoba, saya dapat mencobanya, saya lagi mencoba, dan saya akan mencoba, dan saya akan bisa berupaya untuk itu adalah positif. Tapi kalau positifnya lebih jelas, saya dapat, saya adalah saya percaya bahwa saya bisa, saya dapat melakukan itu, dan saya melakukan itu juga, dan saya bisa melakukan apa saja. Itu adalah pikiran yang positif. Jadi tergantung dari suara yang kita keluarkan. Maka jangan sekali-kali kita mengeluarkan suara-suara yang bernada negatif atau yang bernada-nada tidak mampunya kita. Kita harus bilang mampu, kita harus bisa, kita harus yakin, kita akan bisa melaksanakan itu dan menyelesaikannya, dan demikian dan seterusnya. Jadi vibrasi getaran adalah merupakan instrumen yang bergetar. Suara adalah yang dikeluarkan oleh instrumen yang bergetar tadi dari alat musiknya. Chordofon adalah instrumen yang bisa bervibrasi melalui membran atau kulit. Aerofon adalah merupakan gelombang, representasi gelombang yang dapat dilihat. Kalau orang lagi marah-marah dan Anda diam, maka Anda tidak terpengaruh oleh efek negatif dari orang yang marah tadi. Jadi kalau ada orang marah, Anda tetap diam, akan vibrasi negatifnya tidak akan mempengaruhi Anda. Bahkan energi Anda bisa mempengaruhi yang marah tadi sehingga yang marah bisa berhenti. Ya. Antara kita selalu ada komunikasi energi. Lihat, sebelum ngomong sudah ada komunikasi energi. Saya kok tidak suka sama orang, saya kok suka sama orang ini. Ini semuanya adalah ada komunikasi antara vibrasi orang satu dengan orang yang lain. Jadi oleh karena itu kita harus selalu berprasangka positif. Demikian juga kita dengan pepohonan akan mengeluarkan energi juga. Dan energi yang dikeluarkan oleh pohon juga bisa menenteramkan kita, atau juga bisa membuat kita menjadi meditasi, menjadi khusyuk. Semuanya adalah karena kita bersatu dengan energi alam yang ada di sekitar kita. Apabila kita bicara dengan orang yang berenergi negatif, hati-hati, maka energi positif kita akan tetap terjaga. Jangan sampai energi negatif ini akan masuk atau merubah energi positif Anda. Seperti pada orang yang ini. Jadi ini energi positifnya pindah kepada orang tersebut, jangan kita sedang menjadi negatif. Maka jauhilah orang-orang yang selalu berpikir negatif. Karena orang-orang yang berpikir negatif akan bisa membuat tubuh kita juga berpikir negatif. Jadi kita harus selalu bisa memancarkan pikiran-pikiran yang positif, cinta kasih, dan juga happy dan senang. Sehingga dengan demikian alam sekitar kita akan bisa menerima energi yang positif tadi untuk kebahagiaan kita. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa kita energinya lagi jelek? Kamu setelah komunikasi dengan dia tampaknya menjadi lelah, merasa lelah, kemudian atau Anda kemudian merasa kok energi di sekitar kita kok aneh, atau Anda juga mempunyai pengalaman gangguan mental ataupun tidak bisa memfokuskan pada masalah, atau apabila ada rasa
tingling, ada rasa getaran pada sensasi pada kulit Anda. Sehingga dengan demikian Anda lagi terkena pengaruh energi negatif dari seseorang. Nah, apa saja gangguan-gangguan penyakit disebabkan itu karena adanya blokade energi. Misalnya di sini karena auranya menjadi berlubang. Atau di sini oleh karena adanya banyak pengikat yang terikat pada tubuh. Atau oleh karena banyak sisa-sisa debris kotoran. Atau oleh karena adanya tumpukan-tumpukan energi yang tidak baik, atau juga oleh karena energi yang tidak bisa bergerak atau terkumpul dalam tubuh kita. Nah, kita ketahui bahwa kita ini adalah adalah dari cahaya. Man adalah manifest. Jadi kun tambah fa maka yakun. Kun adalah materi, fa adalah roh, dan yakun jadilah kita bisa bergerak, kita bisa hidup. Nah, apabila kita ungkapkan dengan teknologi yang berkembang sekarang ini, maka sebetulnya rambut-rambut kita adalah antena-antena kita. Mata kita adalah kamera kita. Telinga kita adalah satelit-satelit kita. Hidung adalah sensor-sensor kita. Jantung adalah generator. Otak adalah komputer. Dan kelenjar pineal adalah merupakan realitas virtual. Jadi Anda harus pahami bahwa rambut, mata, telinga, hidung, jantung, otak, dan kelenjar pineal harus kita jaga. Jangan sampai kena pengaruh yang negatif. Anda lihat di sini sinar matahari mempengaruhi kita, kemudian kita bernapas, kemudian kita makan nutrisi, kemudian kita akan menangkap energi-energi yang ada dalam kosmik, kemudian akan bisa menimbulkan badan kita tetap sehat. Jadi apabila Anda lagi berada dalam satu situasi, maka bilanglah ini, saya katakan, saya adalah bisa, saya dapat, saya akan, saya milikinya, saya bisa melakukannya dengan mudah, saya tanpa susah-susah, saya bisa menerimanya, saya yakin, saya dapat menjadi dan dapat melakukannya dan dapat juga mencapainya. Dengan kata-kata afirmasi yang positif ini, maka dengan demikian kata-kata tadi menjadi kekuatan pada diri Anda. Sebaliknya kalau kata-katanya tadi, mungkin, pada suatu hari mungkin bisa, semoga saya bisa, saya berharap saya tidak dapat, saya tidak ingin. Jika ini hanya ataupun tidak pernah terjadi, atau juga terlalu berat, tidak mungkin, itu semua kata-kata negatif, ini sangat membahayakan, menekan pada energi yang ada dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu, siapakah pemberi energi? Adalah matahari, itu pemberi energi. Udara segar, itu pemberi energi. Meditasi, itu juga membangkitkan energi. Hidrasi, itu juga memberikan energi. Alam sekitar kita adalah juga memberi energi. Gerakan-gerakan yang kita lakukan itu juga memberi energi. Istirahat juga memberikan energi, membaca juga memberikan energi, musik juga memberikan energi, dan makanan yang sehat juga energi. Sehingga dengan demikian, dengan cara kita melakukan hal ini tiap hari kita, berarti kita menjaga bahwa energi dalam tubuh kita tetap kuat dan sehat. Bagaimana kita bisa mempertahankan diri, melindungi diri dari energi-energi orang lain yang negatif? Ya, maka lakukanlah olahraga grounding dengan misalnya dengan bernapas, bermeditasi, ataupun dengan gerakan-gerakan fisik, atau juga menghindari orang-orang yang selalu menarik perhatian dengan pikirannya, dengan kata-katanya, energi yang negatif, semua itu hindari. Karena ini juga bisa menimbulkan negativitas pada kita. Kemudian juga kita gunakan kekuatan afirmasi pada kita, sehingga dengan demikian kita bisa selalu positif. Kemudian ambillah napas dan amati dan lakukan lagi pengamatan lagi, sehingga dengan demikian kesadaran ini akan bisa menguatkan energi kita. Sebaliknya bagaimana bisa mengembalikan energi yang sudah negatif tadi menjadi kembali, maka lakukan ini, disconnect. Kalau lihat TV,
matikan TV, kemudian discharge, atau lakukan dengan detoksifikasi, dengan auti dan sebagainya, atau dengan olahraga itu, atau dengan pH juga adalah merupakan cara mendetok energi yang negatif masuk. Untuk meningkatkan vibrasi juga tadi sudah sebutkan, yaitu dengan berbagai macam meditasi, ya, dengan cara berpikir positif dan lain sebagainya. Bagaimana caranya meningkatkan vibrasi kita? Pertama, selalu bersyukur, selalu berbaik hati, selalu cinta kasih, selalu gembira, selalu puas, dan selalu bisa memaafkan, selalu bisa menerima segala sesuatu, selalu berjemur diri, selalu berjalan di alam sekitar kita, selalu bernapas dengan dalam-dalam, kemudian lakukanlah olahraga yoga atau olahraga lainnya, atau seringlah ketawa, kemudian senyum, kemudian juga sering memeluk, kemudian menyanyi, dancing juga, kita juga grounding di tanah, ya. Jadi dengan demikian kita tidak pakai sandal, kita grounding di tanah, atau juga dapat juga dengan memakan makanan yang mentah, ya, whole, jadi kayak vegetarian gitu. Kemudian makan makanan hijau, buah-buahan dan kacang-kacangan, dan selalu mendengarkan musik-musik yang santai dan juga selalu bersifat kreatif. Itu semuanya adalah mampu meningkatkan getaran yang ada dalam tubuh kita. Sebaliknya, apabila kita selalu makan makanan yang sampah, selalu minum minuman alkohol, selalu berhubungan dengan orang-orang yang toksik, selalu berpikir negatif, selalu mendapatkan racun-racun dari lingkungan, selalu memproduksi yang bersifat beracun, selalu yang berlebih-lebihan, selalu panas yang berlebih-lebihan, selalu menggunakan gula pasir atau gula, selalu menggunakan obat-obatan, selalu mendapatkan radiasi, selalu berteriak-teriak, selalu menolak, dan seterusnya, ini marah dan seterusnya, adalah rasa bersalah, semuanya adalah menurunkan getaran kita. Jadi kalau kita ingin getaran dalam tubuh kita positif, lakukan ini, ya. Nah, sekarang kan tadi dikatakan oleh Tesla bahwa alam ini terdiri atas 3, energi, frekuensi, dan vibrasi, ya. Dan frekuensi tadi merupakan gelombang. Nah, gelombang itu ada 3, gelombang mekanis, gelombang seismik, gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik misalnya gelombang yang longitudinal, gelombang yang transversal, gelombang yang misalnya gelombang air, gelombang suara. Sedangkan yang seismik misalnya gelombang fisik, gelombang permukaan, ya, bisa misalnya karena gelombang cinta, gelombang, ya, hubungan, kemudian hubungan sekunder dan primer. Sedangkan gelombang elektromagnetik bisa berupa gelombang radio, microwave, infrared, ultraviolet, kemudian juga sinar matahari, sinar yang terlihat, X-ray, dan juga sinar gamma. Itu semuanya adalah contoh-contoh dari gelombang elektromagnetik. Nah, sifat-sifat gelombang adalah dia bisa melakukan transmisi. Kalau ada dinding maka bisa transmisi. Kemudian dia bisa melakukan terpantul atau bisa menimbulkan penyimpangan atau bisa difraksi. Jadi dari lubang dia jadi pecah banyak sekali, atau diserap, atau juga memecah diri, scattering, jadi berpancar. Sehingga dengan demikian tiap gelombang tadi punya panjang gelombang, punya amplitudo, punya frekuensi, dan juga punya kekuatan frekuensinya tadi. Nah, mari kita ketahui bahwa tubuh kita ini adalah 3 yang satu, roh, pikiran, dan tubuh. Antara roh dan pikiran ada bawah sadar. Antara tubuh dengan roh ada energi chi. Antara pikiran dan tubuh ada emosi. Demikian juga kita punya fisik. Maka di sini ada fisik, atau juga pada kita pikiran, maka kita berpikir secara metafisik, atau juga kita berpikir secara spiritual. Semua ini adalah merupakan pekerjaan dari soul atau jiwa ataupun pikiran.
Ya, ada soul, ada spirit, ada tubuh. Ya, ini daerah spiritual, ini daerah psikologis, ini fisiologis. Ya, manusia adalah triunity, roh, jiwa, dan tubuh. Ini jiwa tadi berupa apa dan sebenarnya keinginan, emosi, sedangkan tubuh misalnya kanan belajar, meraba, ya, menghidu, sedangkan roh itu bisa sadar, menjadi sensitif, menjadi memahami dan bisa berhubungan dengan Tuhan. Sama ini. Nah, jadi kita itu adalah dengan melihat kita menjadi yakin. Dengan meyakin kita akhirnya bisa memahami. Seeing, believing, and knowing. Kita juga tergantung kepada ego kita. Kita katakan bahwa kadangkala kalau kita masih dalam kawasan yang rendah, terlalu dipimpin oleh ego. Sehingga kita kenal ada ego yang tinggi, ada ego yang rendah. Ya, ini ada ego, ada ya, ada anima, dan ini Anda lihat di sini ada ego self, higher self ya. Jadi orang-orang yang berego selalu dia hidup dalam apa sebagai akibat dari mentalitasnya. Dia selalu mencari mindset yang selalu jarang dicari. Dia selalu mencari kesalahan. Dia selalu mengeluh. Itu adalah ego. Sedangkan higher self adalah selalu mengambil akuntabilitas atau menciptakan sesuatu yang bersifat baru dan selalu bersifat mindset yang abundan, yang banyak. Kemudian dia juga selalu belajar dari pengalaman-pengalamannya dan dia selalu bersyukur, selalu bergembira di dalam setiap momen-momen kehidupannya. Jadi tergantung siapa kita adalah apakah kita I, apakah kita me, apakah kita is, apakah kita we, tergantung daripada cara pandang kita. Ya, jadi kalau kita melihat bulatan bulatan bumi ini, maka dalam tubuh kita, dalam otak kita juga ada gambaran bumi. Sehingga kita mengucapkan, oh ini dunia. Apabila kita merubah map kita ini, maka kita akan merubah juga kata-kata dunia tadi. Jadi kalau yang kita lihat beda, maka yang dikatakan juga beda. Inilah gambaran bahwa vibrasi yang positif adalah ke atas ini, dari mulai rasa senang, ya, rasa suka bersyukur, selalu belas asih, sampai kepada sedangkan pada orang yang pelakutan, marah, sedih, itu semua adalah rendah. Jadi ini rendah sini. Ini low vibration, ini high vibration. Jadi kita selalu berada di sini di atas ya. Yang dalam merupakan cara yang baik. Emosi yang rendah maka tidak ada atraksi sama sekali. Dan di bawahnya akan menjadi jelek. Nah, alat Genji ini adalah merupakan alat yang juga menggunakan vibrasi tadi. Sehingga dia bisa mengulangi sakit kepala, dia sakit leher, bahu, sakit punggung, sakit liku panggul, sakit lutut, sakit pergelangan kaki, ya, osteoartritis, kemudian juga kram-kram menstruasi dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan Genji ini kita bisa menghilangkan kegelisahan, kita juga bisa mengurangi tegangan otot, kita juga bisa meningkatkan imunitas yang rendah, kita juga dapat meningkatkan kemudian nyeri punggung kita, kita juga bisa meningkatkan pencernaan kita juga bisa membuat tidur kita menjadi enak dan kita bisa terhilang dari cemas. Demikian Pak Radit, saya telah mengulangi vibrasi ini, semoga dapat dipahami dan saya mohon ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Safik. Pak Radix tadi nitip sama saya. Ada acara katanya. Oke ya, teman-teman, ayo pada dibuka videonya. Kita akan berdiskusi dengan Pak Dr. Safik. Terima kasih Pak Safik, ilmunya luar biasa. Jadi biasa di luar. sekarang kita sedang ini ya, punya alat baru, alat terapi Genki. Nah, alat ini menggunakan Pak? Teknologi vibrasi Pak ya? Ya. Vibrasi medicine ya.
Jadi teman-teman minimal tahu dulu ilmunya. Jadi ketika nanti mempraktekkan ya akan menjadi terapis, kita sudah tahu ilmunya, kira-kira seperti itu. Nah, dari yang disampaikan Pak Safik tadi, itu sudah sangat menyeluruh ya. Jadi dari psikologisnya dibahas, kemudian ya lebih banyak ke ini ya, ke apa namanya pikiran dan jiwa. Jadi ketika kita seorang terapis itu bertemu dengan pasien, maka energi kita akan eh, adu kekuatan ya Pak Safik ya dengan orang yang kita Akan temui. dipancarkan energi kita. Kalau kita Oke. negatif ya dipancarkan negatif ke pasien. Namanya Hmm. nocebo efek, efek negatif. Jadi kalau Oh iya. nerapi kita harus positif sama pasien, harus welas asih Oke. sama pasien. Jadi gejalanya positif, Ya, cinta ya. kasih, happy, senang dan sebagainya. Jangan marah sama Berarti kita nggak pasien. boleh lagi marah gitu ya Pak Safik ya? Nggak boleh itu Oke. gejalanya negatif. Meskipun alatnya pakai gensil lah kamu marah, sama dengan memberikan energi negatif kepada pasien. Oh ya itu ya. Informasi yang bagus ya. Semuanya nih Teh Mumun yang mau jadi terapis nih Bu Eka ya, Bu Ai. Bu Lestari juga boleh nanti kita akan belajar terapi ya Bu Lestari ya. Bu Iroh nih yang udah menggebu-gebu mau jadi terapis ya. Jadi syaratnya adalah yang paling utama justru jiwa kita dulu ya Pak Safik ya. Iya, kita harus Mm-mm. mempunyai pikiran yang positif. Kita harus bisa mengeluarkan vibrasi yang positif, kata-kata yang Ya. lembut, kata-kata yang menyenangkan, bukan yang menakut-nakuti, jangan yang membuat sedih. Dan juga kita juga berteman dengan orang-orang yang positif, jangan mau berteman dengan orang-orang yang negatif. Alat itu adalah manifestasi dari pikiran yang positif tadi. Oh ya, betul. Ya, Ya jadi betul ya. Jadi pengaruh pengaruh pikiran kita justru lebih besar daripada alatnya itu sendiri ya Pak Safik iya, ya. iya. Jadi kita lah yang Oke. mengerjakan alat, bukan alat yang mengerjain kita. Maka kita Ya ya harus betul. selalu positive thinking. Pikiran kita harus positif, jangan negatif. Kalau lagi sedih, jangan melakukan terapi. Ya, kalau lagi Catat marah-marah baik-baik ya. juga jangan. Iya, Iya 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 iya. Kalau lagi berantem lebih baik yang jangan terapi ya Pak Safik ya. iya. Maka duduk dulu, bersila, meditasi dulu, apa bernapas Oke. dalam-dalam sampai sudah tenang Ya ya kembali ya ya. baru. Jadi sumbangkanlah kepada pasien di suasana yang positif, yang menggembirakan. Namanya WA, welas asih gitu dulu. Kalau pakai Ya 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 boleh ya ya. musiknya Oke ya. musik yang lembut, jangan musik yang rock-rockan. Nanti malah pasiennya pakai rock. Nah, gimana? Ya oke teman-teman silakan yang mau bertanya nih. Bu Lestari tanya juga boleh loh Bu, ya nggak boleh malu-malu. Bu Eka, ayo silakan bercengkerama. Bu Ai yang sedang terapi mau apa, tanya apa nih? Bu mau Mumpung nanya ada Bu, suhunya, ya, masternya. ya Pak, bagusan kan saya terapi yang ya kedua kali lah. Yang pertama kan bareng sama Bu Rian gitu. Nah, eh, kan cenderungnya si ibu ini di di pinggul ya Pak ya, di pantat ya. Jadi jatuh gitu kepleset gitu kan. Nah, tadi saya fokusin untuk terapi di kaki, jadi nggak punggung cuma sedikit aja gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan, kita bisa tahu bahwa titik yang kita kita tempelkan elektroda itu pas atau tidak, tolak ukurnya dari mana Pak? Apakah dengan orang merasakan sakit atau enggak? Yang Atau kan kayak tadi, saya udah bilang sebelum Genci lakukan dulu QRMA, kuantum oh itu Oh iya, ya. ya ya Lihat ya, dulu gambaran meridiannya. hmm. Meridian mana yang tersumbat? Kan ada gambar titiknya itu.
Lah, Mm-mm. Oh berarti iya, kalau alat tadi dididik itu akan membuat lupa. yang tersumbat menjadi lancar gitu loh. Jadi Hmm, jangan asal ya. gerakan-gerakan aja, jangan berdansa tapi tanpa tahu meridian. Karena alat Hmm. tadi harus memahami meridian itu apa. Dulu pernah saya kasih Zoom. Ya. Meridian adalah pembuluh darah baru, namanya vascular system. Lupa. Hmm. Ya. Di mana yang berjalan di dalamnya adalah qi, energi qi Oh iya. yang bisa tersumbat. Nah, oleh karena itu Hmm. alat Genji ini untuk menggetarkan itu supaya qi yang tersumbat menjadi lancar kembali. Nah, kalau sudah Oh. lancar maka tidak sakit. Begitu. Hmm. Ya, Lakukan ya, ya, ya. URMA dulu sambil melihat barangkali ada penyebab-penyebab lain gitu loh. Jadi jangan sering Oke. kenalnya Genji semuanya Genca, Genca, Genji lah. Tapi Anda tidak pahami bahwa yang diobati itu tubuh pasien yang memiliki masalah. Maka tanyakan masalahnya mengapa kok sampai terjatuh. Barangkali tensinya Oh. naik. Mengapa terpeleset? Oh. Barangkali dia marah-marah. Ya toh sama anaknya lah itu dibetulin. Ibu nggak boleh Hmm. marah-marah. Marah itu kalau dibalik haram loh Bu. Nah coba marah dibalik. Nah jadi dengan demikian dengan kata-kata pun bisa sembuh loh. Tanpa dengan Hmm. genci pun dengan kata-kata bisa sembuh. Mengapa? Karena kata-kata itu vibrasi. Kalau kata-katanya positif maka vibrasinya tinggi. Kalau Anda penuh dengan cinta kasih, menasihati, itu frekuensinya sama dengan gengsi. Oke. Murah meriah. Mantap ya. Apalagi kalau pikiran Anda positif, kalau pikirannya negatif, ya Anda baik. Maka janganlah memperjualbelikan gengsi supaya bayarannya bisa Ya, Pak. uangnya bisa kembali. Jangan ya. Itu pasti kembali. Itu rezeki dari Allah, nggak usah diperhitungkan. Gitu? Ya, berarti memang ini Pak ya. Kita harus betul-betul memahami titik-titik meridiannya itu. Terus Ya. penyakit yang sedang apa dialami apa gitu Pak ya. Diderita apa gitu ya. Ya, Pakai iya, QRMA itu iya ya. sama. Jadi mesin yang paling baik ya terapis itu. Terapis Hmm. itu yang punya pikiran yang positif itu yang itu sudah bisa menyembuhkan. Oke. Percayalah, karena yang menyembuhkan itu Tuhan, bukan gengsi yo. Ya, Paham toh? Cuma karena paham. ada pengetahuan bahwa ada sumbatan, saya berusaha membuat sumbatannya tadi bisa hilang. Itu kan Hmm. ikhtiar. Tapi semuanya tergantung Ya. pada terapis. Makin kaya pikiran terapisnya, makin welas asih terapisnya, makin cepat sembuh pasiennya. Percayalah itu. Hmm. Alat apapun kalau Yes. Anda masih pakai, kan di rumah sakit alatnya macam-macam toh, pakai vibrasi juga ada. Tapi kalau memberinya pakai marah-marah sama aja nggak ada gunanya. Karena Hmm. vibrasinya menghancurkan vibrasi yang positif jadi negatif. Oh, Bisa paham? ya betul betul betul. Ya, Jadi siap mesin yang siap. paling hebat adalah tubuh terapi itu sendiri. Dan keluhan Oke, siap. pasien itu adalah dosennya kamu. Kalau pasien lagi ngeluh, dialah dosen kamu. Dengerin apa kata-katanya dia. Kalau masalahnya sederhana, ya selesaikan dengan apa pembicaraan psikologi aja. Nggak usah lu pakai alat. Carilah yang termudah bagi pasien. Carilah sesuatu yang menyenangkan bagi pasien. Gitu loh. Lah kemudian kalau masih kurang senang lah pakai genji. Makin senang. Cepat sembuhnya. Kalau pasiennya Hmm. senang, cepat sembuh. Hmm. Paham? Karena Ya. tubuh mampu menyembuhkan diri sendiri. Di dalam Hmm. tubuh ada yang namanya self healing system. Nanti kita bicara tentang itu, self healing system. Ya, boleh Pak. Oh, gitu ya. Ya, Keren ya Pak ya sebenarnya ya. Berarti sangat sebetulnya adu energi aja udah bisa sembuh Pak ya. bisa sembuh. Ya, 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 ya. Kan tadi dikatakan Tap. kelenjar pineal, ya toh? Ya toh, otak, ya toh? Tadi itu loh, Hmm. sebagai Ya. rambut, itu adalah antena kita, mata adalah apa? Kan tadi dikatakan.
Ya loh. Ya, ya, betul Pak. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya? Ya. Ya, cukup jelas. Siapa lagi yang mau bertanya nih? Bu Rohayati, barangkali mau bertanya. Nggak usah Saya belum malu-malu. tertarik. Kalau malu pergilah Apa ke Maluku. Bu Mumun? Bu Mumun gimana? Dengerin Kok, aja. kok tidur terus? Enggak, tidur, nggak nyimak, Pak. Nyimak. Oh, oh tiduran. Saya belum punya, enggak, saya belum punya alat terapinya, Pak. Doain supaya kebeli. Amin. Yang punya cinta kasih itu alat yang paling hebat tuh. Ibu punya enggak rasa belas kasih? Itu nggak bisa dibeli tuh, Bu. Punya Ya, dong, ya, ya, punya, ya, Pak. ya. Ibu punya rasa belas kasih kepada sesama itu adalah mesin yang paling hebat untuk menyembuhkan orang lain. Oh, Jadi dia nggak ada kalau sinyal tuh. kalau Anda punya tanaman, kemudian Anda senang dengan tanaman itu, tanaman tadi tumbuh dengan subur. Tapi kalau marah-marah, tanaman itu juga nggak subur dengan subur, paham? Anda punya hewan piaraan dengan senang, maka hewan piaraan juga tumbuh dengan subur. Anda punya anak, masih bayi, disusoni dengan marah-marah, ya bayinya juga nggak suka. Tapi kalau disusoni dengan gembira, maka dia cepat sembuh, tumbuh Ya, kembang ya, ya, dengan ya, ya. baik. Itu semuanya adalah vibrasi. Tidak ada sesuatu yang diam dan dikatakan. Semua materi yang ada di dunia ini selalu bergerak, selalu bergetar ya ke sana kemari untuk mencari kedamaian. Maka dikatakan kalau getarannya naik itu berarti cinta kasih, gembira, bersyukur itu harus ditingkatkan. Tapi kalau Ya. mau turun, marah-marahlah kamu, sedihlah kamu, kumpulah dengan orang-orang yang nakal, lah, selesai. Itulah dan negatif. Dan itu akan menyebabkan penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Karena penyakitnya ada di pikirannya itu dia sendiri. Hmm. Jangan salahkan gengsi, salahkannya pada pikiran. Ya. Pak Safik, kalau di itu terapi menggunakan alat Genki itu ini Pak ya, memang tetap ada apa namanya eh kayak jarum gitu kan Pak, ada efeknya lah ya, ada terasa Iya, dia Kak. sakit dulu ya. Karena kan dia masukkan getaran, pakai mesin tapi getarannya. Hmm, Jadi tidak dari kita, tapi dari mesin. iya betul. Mungkin frekuensinya sama dengan apa yang diucapkan saya, tapi ini kan pakai mesin, jadi Anda bisa pakai memodulasi toh, naik turun naik turun naik turun. Kita juga bisa kalau kita mau. Hmm. Ada lagi yang bertanya? Jadi, Adakah? jadi saya ulangi lagi ya. Tubuh Ya Pak. kita mengeluarkan getaran dan menerima getaran. Getaran itu punya frekuensi dan punya gelombang. Getaran negatif bisa mempengaruhi sekelilingnya menjadi negatif. Maka carilah teman-teman yang suka senang. Jangan cari teman-teman yang senangnya ngata-ngatain, marah-marah. Hindari orang-orang yang itu. Itu merupakan racun Ya. bagi energi Anda. Tapi kalau energi tadi dengan orang-orang yang positif, maka energi Anda makin tinggi. Kemudian kalau Anda istirahat di bawah pohon juga baik bisa. Ya, karena pohon juga mengeluarkan energi juga. Ya, Ya. berada di alam maya itu juga energi yang baik. Kalau di rumah saja kan tumpak di atas tembok, di pinggir tembok, di bawah tembok. Kalau di alam terbuka kan, loh, senang. Bisa bernapas dengan lega, kan gitu. Ya. Jadi semua vibrasi itu pusatnya di mana? Dalam tubuh kita sendiri. Ya. Maka dikatakan kita bisa menyembuhkan diri sendiri dengan jalan berzikir. Berzikir itu kan berdoa, berdoa itu kan bersuara, bersuara itu kan berfrekuensi, betul.
Nah, Ya. frekuensinya berapa tingginya itu tergantung dikir kita. Kan begitu. Makin banyak dikirnya, makin gede frekuensinya. 33 Hmm. kali, kan begitu. Itu frekuensinya tambah gede, gitu loh. Ya, Pak. Sama dengan Anda memodulasi alat gengsi ke kanan ke kiri. Ini kurang tinggi, tinggikan lagi. Sama aja dengan itu. Hmm. Oh iya ya. Jadi frekuensi yang paling tinggi adalah cahaya. Kalau kita bisa Hmm. frekuensinya sama dengan cahaya, maka kita hubungannya dengan Tuhan akan cepat. Kemudian energi yang kedua adalah air. Maka terapi Hmm. air juga baik. Terapi air dengan pH tinggi dan sebagainya itu ya. Itu juga Oh iya. baik. Nah, apalagi terapi air yang didoain, nah, itu juga sama. Oh iya betul. Oh gitu. Hmm. Nah, Oh iya ya. kemudian setiap Anda menerapi dengan alat itu, tolong didokumentasi. Iya Pak. Hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif dicatat. Berapa Ya. pasien-pasien yang membaik, berapa pasien-pasien yang menjadi buruk, itu semuanya dicatat. Kemudian Ya nanti siap. didiskusikan, mengapa kok jadi buruk? Nah, kita lihat. Hmm. Oh iya Mungkin, dievaluasi ya Pak iya, Safek ya. mungkin terapisnya marah-marah ataupun lagi nggak senang, gitu. Atau uangnya Ya, ya. lagi kekurangan duit, nah, sama aja bohong gitu. Aduh. Ya, 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 ya. Nggak boleh kekurangan duit, teh. Kalau duit itu Ini ada kan. gunanya, kekayaan hati yang paling baik. Terapisnya lagi kejar setoran, Pak. Nah, apalagi kalau terapinya lagi pacaran, nah, kacau nih. Oh iya, 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 Oke. iya. Jadi semoga alat tadi bisa memberikan kebahagiaan kepada Anda. Kebahagiaan Amin. spiritual, kebahagiaan fisik, dan juga jiwa. Jangan Hmm. tergantung sama alat. Ya, Alat itu yang gerakan adalah manusia. Tanpa manusia Betul. alatnya nggak bisa gerak, kan begitu. iya betul. Maka tolong manusiakan manusia, jangan manusia dijelek-jelekan. Paham? Ya, Ya, Pak. paham. Yang punya pikiran siapa? Manusia. Yang punya hati siapa? Manusia. Yang kesakitan siapa? Manusia. Ya sudah, dekatilah dengan kemanusiaan. Meskipun Anda menggunakan alat. Paham? Jangan Ya, manusia dijadikan alat. Ya, itu namanya tidak memanusiakan manusia. ya, 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 ya. Oke, Gitu? betul, betul. Ya, bagus, mantap, mantap. Ini justru ini paling dasar nih, Pak, paling penting karena kan Ya, ya. biasanya kan fokusnya kan ke alat, kemudian ke pasien gitu ya, tapi tidak fokus kepada terapisnya nih. Lah Jadi, yang kan tadi kan saya katakan apa itu vibrasi, apa itu frekuensi, bagaimana meningkatkan frekuensi, bagaimana menurunkan frekuensi, apa akibatnya kalau frekuensinya turun, kan semuanya kan karena ya, sakit. Jadi betul. penyakit timbul oleh karena kamu suka marah-marah, kamu sedih, kamu pikirannya negatif. Aku nggak bisa kok, aku nggak sanggup. Pokoknya afirmasinya negatif terus, ya sama aja bohong itu. Kortisolnya Ya, naik terus, ya, kortisol ya, ya, ya. naik, kortisol naik, hipertensi, kortisol naik, insulinnya, DM-nya meningkat, kan begitu. Iya, betul. Jadi Ya, orang saya sakit pagi hanya ada dua hal. Satu, oksidatif stres dengan OT. Atau oleh Ya. karena stres. 87% penyakit akibat dari stres. Hmm. Siapa yang stres? Manusianya, bukan Iya, iya. penyakitnya. ya, Oke? Oke. Wah, mantap Topik yang banget. berikutnya kita akan bicarakan mengenai sistem penyembuhan tubuh. Oke, siap. Jadi Satu tubuh depan sudah ya. memiliki sistem penyembuhan sendiri. Jadi jangan merusak sistem. Malah Ya. terapi menguatkan sistem. Pengobatan Oke. barat itu merusak. Hmm. Orang Iya, batuk betul. kasih anti batuk, kan merusak itu. Wong batuk itu Iya. gunanya untuk mengeluarkan kan, ya enggak? Hmm. Malah dipakai ini. Hmm. Ya, jadi itu salah pendekatan. Jadi
kita harus menghormati sama Tuhan. Kita diciptakan sebaik-baik bentuk. Sistem penyembuhannya sudah lengkap selengkap-lengkapnya. Tidak hanya imunitas. Imunitas kan nomor terakhir itu. Hmm. Ya, Ya. topik berikutnya kita bicarakan dulu ya. Ya, siap. Terima kasih ya Pak Safik. Ini materinya Kembali, luar biasa, bagus ya, banget. oke. Ilmunya sangat menancap ke dalam pikirannya peserta-peserta semuanya nih, mahasiswa kedokteran Amin. tingkat akhir. Ya, mana. Udah anu bikin skripsi nggak lulus-lulus dia pada. Ya, Terima kasih atas kehadirannya. Jangan bosan kita untuk belajar bersama dengan guru kita yang luar biasa, Pak Dr. Syafiq ya. biasa luar. Sabtu depan, biasa di luar. Sabtu depan kita akan belajar lagi bahwa tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Oke ya. Oke. Jangan lupa hadir membawa 10 orang, maka kita akan datang 130 orang. Ore. Ya, mari Amin. kita tutup teman-teman semuanya dengan hitungan ke 5 mundur. Sambil nanti kita yel-yel ya. Oke, kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oti. Dahsyat. 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 Lagi ulang lagi ya, kurang dahsyat nih. Oti. Dahsyat. Dahsyat. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Safik. Terima kasih Mas Gio. Ya, boleh ya kita keluar masing-masing atau dipencet dari kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.